Alhamdulillahirabbil alamin. Menuju acara berikutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Subhan. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba sukru alaina wada'a lillahi da'. Sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin amma ba'du. Hadratal muktaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat RW 10, wabil khusus al-murabbi ruhina al-alim allama Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Beliau adalah guru dan orang tua kita bersama, selaku pendiri Pondok Pesantren Unik Pusat Malang. Semoga beliau dan juga keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diakui sebagai murid dari Aba Ghufran. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula guru dan orang tua kita bersama, Ahinal Kiram Al-Ustadz Muhammad Zaki, beserta istri tercintanya yaitu Neng Indah atau Bunyai Indah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digampangkan segala urusannya. Semoga keluarga beliau diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita semuanya yang menjadi jamaah dan menjadi murid-murid beliau, semoga kita semuanya diridhoi oleh beliau, sehingga nanti kita bisa dikumpulkan bersama guru-guru kita. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan, yaitu Ketua RW 10 Bapak Sukirman, dan yang kami hormati Ustadz Heri. Ustadz Heri apa Hari? Ustadz Heri, Masya Allah, sebagai ketua Korwil di RW 010. Dan yang kami hormati kepada Ketua Pondok Ustadz Muslim, Ketua Majelis yaitu Bapak Tirin, Ketua Soling yaitu Kakak Suroto. Kakak Suroto alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berketepatan, katanya saya tanya itu umurnya 24 tahun. Hoak apa hoak itu? Semoga bertambah umurnya, beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga keluarga besarnya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati segenap pengurus RW 10, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada tokoh masyarakat, para asatid, asatidah, para ketua DKM masjid, dan juga ketua majelis-majelis yang hadir di malam hari ini
beserta juga ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hadir di sini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak ketinggalan pula yang saya banggakan, yakni yaitu seluruh sahabat Ansor dan Bangsar yang selalu menemani kita. Semoga beliau-beliau selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau selalu mengikuti dan selalu membantu prosesnya setiap ada acara keagamaan. Semoga beliau juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tiada lain yaitu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah. Karena kita sudah diberi kesehatan, baik sehat zahir maupun batin. Kalau kita tidak diberi kesehatan oleh Allah, baik itu zahir maupun batin, belum tentu kita bisa hadir di majelis pada malam hari ini. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayah semuanya Allah telah memberikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ahli surga. Amin ya rabbal. Salawat ma'asalam tak lupa kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabi'in dan kita semua umatnya yang selalu mengharap syafaat di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita diberi syafaat dan diakui oleh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pak, Bu, udah jam berapa ini? Biasanya selesai jam berapa? Jam 1. Pak, insya Allah, Bu, kalau kita tujuannya ngaji, walaupun pulangnya jam berapa ya, walaupun pulangnya jam berapa, tenang aja, Bu. Di dalam perjalanan kita menuju pulang itu akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan alasan anak-anak kita sekolah. Belum tentu kok pulang dari Soleng langsung tidur, itu belum tentu. Ada yang main HP, ya enggak? Ada yang masak Indomie, ada. Adik-adik ada yang suka Indomie. Alhamdulillah. Fa insyaallah dengan pengajian semakin larut semakin malam, maka pengajian akan menjadi hikmah. Karena di dalam akhir pengajian yaitu isi-isi atau mauidhah yang harus disampaikan kepada para asatid. Fa insyaallah yang akan memberi kesujukan hati dan memberi renungan pada malam hari ini. Pak, Bu, saya hanya membenarkan dawuhipun Gus Zaki dan hanya sedikit meneruskan daripada dawuh daripada Ustadz Zaki tadi. Perlu kita ketahui, kita sudah berangkat dari rumah menuju majelis. Dari rumah saja itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Belum langkahnya, satu langkah dicatat oleh malaikat. Dari rumah menuju Soleng berapa kilo kira-kira? 30 kilo. Berangkatnya 2 jam. Setiap langkah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh kita melangkah menuju majelis, semakin banyak pahala kita. Ada yang jalan kaki tadi? Ada. Ada orangnya. Pakai baju apa? Tambahin kopinya, Pak. Ibu-ibu ada yang jalan kaki? Ada. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bu, ya Pak, perlu kita ketahui bahwasannya kita melangkah datang ke majelis tanpa adanya niat, maka ngaji kita sia-sia. Nggih napa mboten? Dicatat oleh Allah enggak? Jelas. Innamal a'malu
Artinya apa? Yang bisa ntar dikasih hadiah. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Ibu-ibu sering ngaji, Bu? Bu? Sering ngaji? Di mana? Masjid. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka pengajian, suka duduk di dalam majelis. Walaupun hanya duduk ngobrol-ngobrol sama teman-temannya sampingnya, ya kan? Yang bapak-bapak sambil ngerokok ngudut, minum kopi, jawil-jawilan, tahu jawil-jawilan enggak? Colek-colekan. Bapak ama bapak, boleh bapak ama ibu enggak boleh. Ya, walaupun hanya sekedar seperti itu enggak apa-apa. Tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis itu ada para alim ulama, guru-guru kita ada. Ustadz Heri, Ustadz Muslim, Gus Zaki, dan ustadz-ustadz yang ada di sini. Saya hanya meneruskan daripada makalah Ustadz Zaki tadi. Memang pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita harus ingat-ingat dan selalu ingat. Kalau kita tidak mengingat, rugi. Yaitu alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardol maitata bima ilmatori. Kumpul loh, ini kata Rasulullah, tak bahasakan yang sederhana aja. Sampean-sampean itu kumpul lono para alim ulama, duduklah bersama para alim ulama dan dengarkan mauidho atau nasihat-nasihat daripada ulama. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati. Kira-kira ibu-ibu, hati bisa mati enggak? Bisa. Matinya gimana nih? Apa itu ciri-cirinya ada enggak? Innalillahi kata Ustadz Muslim, Ustadz Salim. Kalau hati itu sudah mati, simple saja cerita, apa itu? Simple saja contohnya. Ketika ada pengajian seperti ini, itu hatinya tidak tergetar ingin ikut pengajian. Di masjid ada pengajian, tidak tersentuh sedikit pun hatinya ingin ikut pengajian. Lah ibu-ibu, bapak-bapak kok gak sering-sering ikut pengajian, maka lama-kelamaan hati itu akan bisa menjadi mati. Menjalankan perkara yang maksiat itu senang daripada menjalankan perkara yang masih melek kayak ini. Suka menjalankan perkara yang maksiat, tetapi kalau perkara yang baik itu enggan, tidak malas lah. Acara soling cuman gitu-gitu saja, nggak tahu ada Ustadz Jidan ya Dan. Begitu juga Allah menghidupkan hati yang mati itu seperti tanah yang gersang, tanah yang tandus disirami oleh air hujan. Hati ibu-ibu kalau mati berarti sama seperti tanah yang gersang, tanah yang kering. Mau di apa itu? Kalau tanah udah keras, dipacul susah, nggih Pak nggih. Nggih. Disiram pun juga lama. Mau ditanamin pohon apapun juga lama. Ya memang bisa, tapi prosesnya itu lebih lama. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, mari kita niatkan hati kita ikut pengajian majelis akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi terang, hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lama mati dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ibu-ibu yang di dalam ini cantik-cantik. Sampai saya silau melihat yang sudah disampaikan Ustadz Zaki tadi. Kadang itu kita itu perlu Pak, khususnya teman-teman pengurus ini, lelah, letih, terus apa lagi, pusing, itu memang diperlukan di dalam diri kita.
Kalau kita mengadakan suatu kebaikan kok itu berjalan aman-aman saja, waduh, hikmahnya itu kurang ada. Tapi kok dengan capeknya kita, letihnya kita, terus ada permasalahan sedikit atau geseran dari teman ke teman, itu pasti ada. Dianggap rileks saja. Karena lelahnya, letihnya, dan bosan ataupun yang lain yang membuat kita itu tidak merasa nyaman, itu malah lebih mahal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang anteng-anteng saja. Paham? Pahalanya orang yang lebih capek daripada enggak itu malah lebih banyak yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ilmu pesantren, ya, itu ada satu dosa di mana satu dosa itu tidak bisa ditebus dengan apa? Dengan sholat tidak bisa, dengan zakat tidak bisa, dengan apa itu mujahid, apa namanya mujahid? Jihad itu tidak bisa, tidak ada yang bisa menebus satu dosa itu kecuali kalau ini dalam pesantren. Illal hamumi fi thalabil ilmi. Itu hanya bisa ditebus dengan lelahnya, letihnya mencari ilmu. Lah kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yang tidak bisa ditebus dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Itu satu bisa ditebus dengan letihnya, lelahnya kita yang dari siang sampai malam kita mempersiapkan acara seperti ini, itu nanti akan menjadi tameng, menjadi benteng ketika kita dihadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Maka dari itu jangan bersusah hati. Kata Ustadz Zaki itu apa itu yang penting bahagia. Ya walaupun prosesnya itu lama. Pak, Bu, perlu diketahui bahwasanya kehidupan kita itu dengan perjalanan hidupnya kita di dunia ini itu memang agak sedikit susah. Tidak semudah membalikan kedua telapak tangan kita. Karena apa? Di dalam dunia ini itu pasti yang namanya ujian, cobaan dan rintangan itu pasti ada. Kira-kira ada enggak di dunia ini orang yang tanpa adanya cobaan, tanpa adanya ujian, tanpa adanya rintangan apa? Kartun aja ada, Dragon Ball ada, terus Dora ada, apalagi yang sukanya kartun. Itu ada rintangannya, apalagi kita manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, Bu. Maka dari itu kita niatkan hati kita hidup di dunia ini hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidup di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak ada niat hidup kita itu dipasrahkan kepada Allah, tidak mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menghadapi hidup yang serba masalah. Karena hidup itu seperti bangunan, Pak. Perjalanan hidup kita itu seperti bangunan. Tahu bangunan? Apa? Tukang bangunan? Kan. Bangunan itu pasti ada yang namanya pondasi, terus atap, dinding, apalagi dan lain sebagainya. Kalau bangunan itu tanpa adanya pondasi, maka akan bisa roboh. Betul apa betul? Betul. Sama seperti kita hidup di dunia ini tanpa adanya pondasi di dalam diri kita, maka gampang roboh. Robohnya bukan kita lari jatuh, enggak. Maka tak buka sedikit akan menjadi roboh, gampang. Tetapi kalau di dalam perjalanan kita mempunyai pondasi yang kuat, kokoh, ya, bangunan yang besar, pondasinya yang besar, ditimpa bangunan
selalu ditimpa berapa apa itu? Berapa tingkat kayak apartemenku. Karena pondasinya kuat, diterpa seperti itu masih kuat. Coba nggak ada itu, nggak ada pondasinya. Nggak mungkin. Dikasih pecinya jidan pun udah ambruk. Lah, terus kita di dalam perjalanan kita, kira-kira apa sih pondasi yang harus diterapkan diri kita? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nih, tak pegangin. Kalau ada yang tahu pondasi di dalam diri kita, mohon maaf, bukannya sok pinter. Biar kita saling sharing. Tahu sharing? Tahu? Nah, anak kecil jawab mulu alhamdulillah. Nih, pegang saja, jangan diambil. Alhamdulillah. Harus ada pondasi di dalam diri kita, yaitu apa? Agama. Kalau di dalam diri kita tanpa adanya agama, hidup akan menjadi hidup akan menjadi hancur. Banyak enggak orang yang lebih memprioritaskan dunianya daripada agamanya, maka kehidupan akan lama-lama semakin hancur. Paham? Menjadi pejabat kalau tidak diprioritaskan di dalam agamanya, maka banyak yang korupsi. Di sini ada enggak? Ada, banyak. Mana orangnya? Fa insyaallah di jamaah Soli ini tidak ada. Amin ya robbal alamin. Nggih. Nggih napa mboten? Maka dari itu agama yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa tujuannya? Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah. Kalau bahasanya enaknya ya semoga kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih napa mboten? Nggih, kan seperti itu. Kalau agama yang didahulukan, yang diprioritaskan di dalam perjalanan kita mau maksiat, ingat agama melarang. Kita mau korupsi, agama melarang. Kita mau kencing sembarangan, agama melarang. Ya enggak? Kita mau berangkat soling terus apa itu ada goda-godaan, enggak jadi. Tapi ingat agama ini demi agama, jadi berangkat. Kan seperti itu. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Itu agama menjadi benteng dalam kehidupan sehari-hari kita. Fa insyaallah kalau agama sudah diterapkan di dalam diri kita, di dalam perjalanan kita, maka ridho Allah sangat terbuka kepada hamba-hambanya yang memprioritaskan agama. Begitu juga Pak Bu, agama belum tentu bisa sempurna kecuali dua perkara. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khoslatani, lupa saya kalau Arabnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, bahasa Indonesianya aja. Ya Pak Bu, melek, masih ngantuk enggak? Hah? Yang belakang masih melek? Alhamdulillah. Lah kalau di depannya kayak gini kok masih apa itu ngantuk ya? Masya Allah. Pak Bu, yang di luar dengar gak kira-kira? Dengar gak? Enggak saya yang enggak dengar itu. Alhamdulillah. Dua perkara ya, dari dua perkara yang tidak bisa melebihi, yang tidak lebih afdol daripada dua perkara tersebut. Yang pertama itu apa? Al-imanu billah. Terus yang kedua yaitu wan naf'u lil muslimin. Jadi yang membuat kesempurnaan di dalam agama kita itu cukup dua. Apa yang pertama? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang digembur-gemburkan, agama yang selalu dipakai, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agama tidak akan menjadi sempurna. Enak aja cuman ngaku-ngakunya Islam, KTP-nya Islam, ketika disuruh membaca syahadat lupa. Sekarang viral Bu,
Anak-anak sekolah zaman sekarang dari SMP sampai SMA ditanyain rukun Islam itu gak ada yang tahu. Naudzubillah. Ibu-ibu tahu rukun Islam? Ayo jawabnya masih ragu-ragu. Tahu rukun Islam? Tahu rukun iman? Alhamdulillah. Fa insya Allah kalau ngaji pasti bisa. Jangan kalah sama anak-anak TPA. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan kita beragama dan ditambahi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agama kita akan menjadi sempurna. Betul apa betul? Betul. Karena banyak orang Islam yang terjadi suatu masalah itu banyak yang putus asa. Karena apa? Tidak beriman kepada Allah, tidak meyakini Allah atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin saya dikirimin apa itu? Video. Ada orang naik ke tower, loncat, Bu. Permasalahan apa? Kalah main slot. Naudzubillah. Wah, ini yang belakang kalau dikatakan slot ketawa. Pasti pernah ngelakuin. Apalagi yang di luar, ada nggak kira-kira main slot? Teko wonge. Datang, kalah, kapok. Udah main slot gak pernah menang, kalah, hutangnya banyak. Akhirnya ditagih-tagih orang rentenir, ditagih-tagih orang yang hutang, naik ke dalam ke apa itu? Ke atas tower, jatuh. Masya Allah, itu dilihat oleh keluarganya di depan keluarga. Gimana rasanya? Maka dari itu iman diletakkan di dalam hati kita untuk menyempurnakan agama kita. Kalau lebih luas lagi nanti ngaji lagi sama Ustadz Zaki bisa, Ustadz Muslim bisa, Ustadz-Ustadz yang ada di pondok pesantren ataupun Ustadz Heri. Insya Allah dibukakan kitab-kitabnya masalah bab tentang keimanan. Ibu tahu gak iman? Pak, iman, ngerti nggak? Nggak dengar ya suaranya ya. Itu. Yang kedua ini, agar agama kita menjadi sempurna. Yang kedua itu wan naf'u lil bermanfaat untuk muslim lainnya. Hidup kita itu harus bermanfaat untuk orang Islam. Ya, dengan apa kita memberi kemanfaat oleh orang saudara kita sesama Islam? Yang pertama, walaupun kita bisanya yaitu bil makoli dengan perkataan. Ini pertama. Kalau kita bisa memberi kemanfaatan terhadap saudara kita walaupun dengan ucapan, berilah dengan ucapan. Paham Pak, Bu? Ucapan ini ada dua unsur. Yang pertama, kalau tidak bisa menjaga lidah kita, tidak bisa menjaga perkataan kita, itu ada dua. Berkatalah yang kalau tidak bermanfaat jangan berkata. Kalau tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat untuk berkata yang bermanfaat, maka diamlah. Kira-kira ada enggak ini? Ada saudara yang sakit, diperiksa oleh dokter, ternyata sakitnya itu paru-paru. Sudah dirawat satu minggu. Di dalam 1 minggu itu sudah mulai membaik, sudah mulai sembuh. Ada temennya jenguk, namanya sama Dul lah. Dul, gimana kabarnya? Alhamdulillah Usman gitu. Udah mulai membaik. Lah kira-kira apa penyakitmu? Penyakit saya itu paru-paru. Karena saya kemarin sering ngerokok dan ngopi. Lah aku kapok kowe. Makane ojo ngopi, makane ojo ngerok. Kemarin tetangga saya itu ada yang mempunyai penyakit paru-paru, selama 1 minggu sudah sembuh, tetapi 2 hari kemudian meninggal. Naudzubillah min dzalik. Ada nggak tetangga seperti itu? Bukannya memberi manfaat, malah memberikan madorot. Lah orang yang sakit seharusnya itu sembuh, karena ditakut-takutin perkataannya tadi
sakit lagi karena kepikiran, jangan-jangan ini 2 hari lagi saya mati. Aduh, anak saya 5, istri saya 2, kreditan banyak, utang kemana-mana. Aduh, kepikiran saya nggak bisa kerja. Akhirnya dipikirkan terus, lama-lama mati dengan sendirinya. Kira-kira perkataan seperti itu baik apa enggak? Iya, kalau tidak baik tinggal lebih baik diam. Yaitu yang kedua, kalau tidak bil makoli bil jahi. Di sini ada yang mempunyai jabatan, Pak RT, Pak RW, ada enggak? Kalau kita mempunyai jabatan RT, RW ataupun presiden, ini contoh, ada tim soling, apa itu? Datang, sowan, assalamualaikum Pak RT, bahwasanya besok itu ada apa itu acara soling Pak RT. Saya minta perizinan. Oh siap. Wah, jadi RT harus mempunyai tanggung jawab. Siap. Kapan acaranya? Perlunya apa? Apa itu? Dikasih semuanya. Apa yang kurang? Ya, RT kalau seperti itu, fa insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Mempunyai jabatan, kalau jabatan itu dilarikan oleh keagamanya Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan itu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Bener enggak? Betul. Kalau jadi RT ada soling, wah nanti warga saya gimana, kebrisingan, ada begini gini. Entar dulu deh, saya musyawarah lagi. Aduh, hati-hati, jabatan kalau tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Pak RW juga sama seperti itu. Wah minta apa itu? Minta izin soling dipermudah. Kalau perlu nih apa itu pengurus soling nanti berangkat bareng-bareng dikawal oleh patwal. bareng-bareng dari pondok dikawal, pokoknya jalanan bersih. Alhamdulillah. Ada nggak kira-kira Pak RW seperti itu? Ada. Pak Insya Allah. Pokoknya Pak RT, Pak RW yang selalu mendukung di dalam acara rutinitas kita doakan semoga jabatannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau tidak dengan perkataan, tidak dengan apa tadi? Jabatan, yaitu bil mali. Di sini banyak enggak orang yang kaya? Banyak enggak? Nyumbang enggak? Alhamdulillah. Nanti bukan nakut-nakuti, Pak, Bu. Ya, harta yang kita miliki kalau tidak dilarikan ke agamanya Allah Subhanahu wa taala, nanti juga akan menjadi apa? Pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah di sini banyak sekali, alhamdulillah memang sudah ada. Nih 30 jamaah, ada yang nyumbang ini, ada yang nyumbang ini. Fa insyaallah jamaah yang ada di sini menjadi jamaah khairun nasi anfa'hum lin. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat terhadap manusia lain. Amin ya robbal alamin. Gak kuat nih saya ngomong, gak bisa. Saya bukan apa-apa, Pak RT bukan, Pak RW bukan. Apalagi dengan harta benda. Saya ngojek aja sehari paling 20.000, 30.000 buat makan, rokok, istri separuh, anak separuh, dikit-dikit habis. Bagaimana saya bisa apa itu bermanfaat untuk orang lain? Bukan hanya di situ saja, akan tetapi au bil badani, dengan kekuatan. Tim soling alhamdulillah setiap ada acara soling, ya mereka itu menyumbang daripada harta, terus jabatannya, kekuatannya dan perkataannya. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang khairun nasi anfa'hum khairulin. Mungkin itu saja, sebenarnya masih banyak sekali. Cuman waktunya ini selalu melirik saya. Jadi saya cekap di sini saja. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga kawan-kawan, adik-adik semuanya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Itulah pribadi saya yang selalu salah dan selalu kurang. Apabila ada kelebihan, semuanya itu semata-mata dari Allah
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan tausiah agama yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Subhan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua, kita dapat barokah ilmunya, ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup akan dibacakan oleh Ustadz Nasikun. Namun sebelum pembacaan doa, ada maklumat yang akan saya sampaikan, bahwasanya soling malam Senin depan bertempat di RT 11 RW 02, sohibul hajatnya yaitu Ustazah Novi. Sekali lagi, soling malam Senin depan bertempat di RT 11 RW 02, sohibul hajatnya yaitu Ustazah Novi. Saya selaku pengatur acara dari awal hingga akhir, apabila terdapat kesalahan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق والجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا لا غفرته ولا إبا لا سترته ولا هما لا فارجته ولا دينا لا قضيته ولا مريضا لا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علي قلوب العارفين كما فتحت أوليائك يا كريم بحكمتك. اللهم افتح علي قلوب العارفين كما فتحت أوليائك يا كريم بحكمتك. اللهم افتح علي قلوب العارفين كما فتحت أوليائك يا كريم بحكمتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خير الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد